Detik-detik yang bikin jantung copot. Detik itu akhirnya tiba. Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Gunung Kidul, berdiri di atas grid Junior GP dengan mesin 600 cc meraung di bawahnya. Bukan motor biasa, ini monster yang biasa dikendarai oleh pembalap berpengalaman, bukan remaja belasan tahun. Tapi apa yang terjadi? Bukannya canggung atau tertekan, Veda malah tampil penuh percaya diri. Kamera-kamera langsung menyolot ke arahnya. Mekanik pun saling pandang. Dia serius? Yes! Dan begitu lampu start padam, boom! Veda langsung melesat seperti peluru. Dalam sekejap, netizen meledak. Itu bocah dari Indonesia barusan overtake siapa barusan? Tapi tunggu dulu, ini barulah pertama. Aksi gilanya masih berlanjut. Gak masuk akal, 600 cc ditaklukkan tanpa gemetar. Yang bikin semua orang melongo bukan cuma start Veda yang buas, tapi cara dia menikung. Motor 600 cc itu bukan main-main, berat, liar, dan gampang ngebuang, apalagi di tikungan tajam. Tapi Veda, dia kayak udah tinggalin rasa takut di rumah. Dia tekuk motor itu dengan sudut miring yang bikin komentator Eropa langsung naik nada. Siapa rider ini? Dia baru nyentuh kelas ini, tapi racing lainnya presisi. Ini bukan adaptasi biasa, bahkan pembalap Eropa yang udah sering bawa 600 cc biasanya butuh berbulan-bulan buat jinakinya. Tapi Veda cuma butuh hitungan lap buat reaksi kru tim. Itu siapa? Setiap tikungan yang dilibas Veda bikin garasi lawan makin gaduh. Kru dari tim Eropa mulai saling bisik-bisik. Ada yang melotot ke layar telemetri. Ada juga yang sampai bangun dari bangkunya buat lihat langsung ke trek. Siapa rider #92 ini? Tanya salah satu kru Spanyol. Dan begitu tahu dia berasal dari Indonesia, dengan jam terbang Junior GP yang belum lama, reaksinya shock bro. Bahkan ada satu momen terekam kamera. Bos salah satu tim ternama langsung mendekat ke pedok Veda, pura-pura lewat padahal ngintip. Mereka penasaran gimana cara anak muda ini bisa bikin motor 600 cc nurut kayak skuter. Iya, satu hal jelas, Veda bukan cuma tampil, dia nunjukin sinyal. Dan sinyal itu ditangkap jelas oleh petinggi-petinggi tim. Tapi tunggu dulu, reaksi media luar baru mulai meledak. Media luar negeri mulai ribut. Gak butuh waktu lama sampai media luar mulai heboh. Outlet Spanyol, Italia, bahkan Jepang mulai nulis headline dengan nama Veda Ega Pratama terpampang besar. Judul-judul seperti pembalap muda Asia bikin kejutan di tes Junior GP atau sensasi 600 cc baru dari Indonesia mulai menyebar. Bahkan ada artikel yang secara belak-belakan menyebut jika ini performa awal, maka dia siap untuk Moto3 musim depan. Wih, dingin banget komentarnya. Tapi emang itu yang terjadi di trek. Veda gak cuma cepat, tapi stabil. Lap time-nya konsisten. Bahkan di sektor teknikal yang biasanya makan korban, dia tetap mulus. Yang bikin tambah panas, fans MotoGP mulai membandingkan aksi Veda dengan debut pembalap besar Eropa. Netizen mulai ini momen kebangkitan. Kalau netizen luar kagum, netizen Indonesia langsung merinding. Dari TikTok sampai Reels Instagram, konten tentang Veda langsung meledak. Ada yang bikin remix slow motion saat Veda nikung. Ada yang bikin thread berjudul "Mengapa Veda Ega akan jadi wakil Indonesia pertama di MotoGP?" Komentar seperti, akhirnya pembalap Indonesia bisa bersaing tanpa beban mental mulai bermunculan. Bahkan banyak yang terharu karena penampilan Veda dianggap sebagai simbol kebangkitan Indonesia di dunia balap Eropa. Tapi yang paling keren, banyak mantan pembalap senior dan pengamat balap Indonesia langsung angkat bicara. Mereka bilang, Veda sudah siap, tinggal nunggu pintu Moto3 dibuka. Tapi, benarkah Moto3 sudah intip performanya? Atau sudah ada yang kirim sinyal di balik layar? Bos tim Moto3 mulai lirik diam-diam. Bukan rahasia lagi, tim-tim Moto3 punya mata di mana-mana. Nah, setelah performa gokil Veda di atas motor 600 cc ini viral, beberapa manajer tim langsung gercep. Salah satu tim Eropa yang sebelumnya terlihat santai, tiba-tiba nyalain mode serius. Mereka mulai minta data lengkap,
telemetri, analisa sektor, bahkan footage on board. Dari gosip yang beredar di paddock, ada satu tim Moto3 yang diam-diam sudah kirim orang ke sirkuit. Mereka gak langsung kontak Veda, tapi mulai nanya-nanya ke kru, gaya mainnya, karakter adaptasi, bahkan attitude di luar track. Ini bukan sekedar testing curiosity, ini kayak langkah awal negosiasi masa depan. Bahkan, seorang jurnalis Italia sempat bocorin ada tim yang tertarik rekrut Veda lebih cepat dari timeline awal. Wah, bisa-bisa bukan 2002. Konsistensi Veda bikin bingung tim. Satu hal yang bikin tim teknis berdecak kagum adalah konsistensi Veda. Banyak rookie bisa cepat dalam 1 lap, tapi Veda, dia konsisten di 5 lap berturut-turut. Bahkan saat suhu ban mulai drop dan grip mulai licin, dia tetap stabil. Sektor-sektor teknikal yang biasanya bikin rookie ngedrop, dia justru makin agresif. Bahkan dalam satu sesi, Veda jadi satu-satunya rider yang berhasil memangkas waktu di 3 sektor berbeda secara berturut-turut. Ini bukan bakat mentah, ini udah mendekati kualitas balap profesional. Bahkan seorang teknisi senior sampai bilang, biasanya rider muda cuma fokus cepat, tapi anak ini ngerti kapan harus sabar dan kapan harus gigit. Oke, kita teriak dulu ya, harapan baru Indonesia. Tapi tunggu dulu, bukan cuma performa teknis yang bikin terpesona. Ada satu hal yang lebih penting, mentalitas, mental baja, gak panik meski ditekan. Lap demi lap, tekanan makin tinggi. Pembalap lawas mulai ngeblok, bikin Veda harus cari jalur alternatif. Disinilah ujian mental terjadi. Tapi Veda gak terlihat panik sama sekali. Dia tetap kalem, baca ritme lawan, dan tunggu celah. Di satu momen, rider senior sempat senggol halus di tikungan. Taktik klasik buat intimidasi. Tapi Veda bukan yang ngurung, dia malah balas overtake di tikungan berikutnya. Dengan gaya yang bersih tapi tegas. Kamera sampai ngezoom ekspresi helmnya. Dingin, fokus, tanpa goyang sedikit pun. Ini bukan cuma skill motor, tapi mental baja. Rumor sponsor dan pendekatan rahasia. Dunia pedok memang seperti medan politik, semuanya bisa terjadi di balik layar. Dan sekarang, ada rumor panas bahwa salah satu sponsor besar asal Asia sudah mengintai pergerakan Veda. Mereka bahkan disebut-sebut ingin bawa Veda ke tim yang punya koneksi langsung ke Moto3. Seorang insider pedok menyebut ada sinyal bahwa jalur cepat untuk Veda sedang disiapkan. Bahkan bukan cuma dari Asia, beberapa brand aparel Eropa juga mulai reach out ke manajemen. Dan lucunya, mereka gak cuma tertarik karena performa, tapi karena aura marketable Veda, pembalap muda, tampang tegas, dan aura nasionalisme yang kuat. Perfect package. Banyak DM yang masuk, banyak proposal yang diketik, dan satu hal yang pasti, nama Veda sekarang bukan cuma sekedar talenta Indonesia, tapi udah jadi properti panas di level Eropa. Apakah ini titik awal menuju Moto3? Dan akhirnya kita sampai di pertanyaan besar, apakah ini titik awal perjalanan Veda menuju Moto3? Semua sinyal tampaknya mengarah ke satu jawaban, ya. Tapi tentu saja, dunia balap penuh kejutan. Kadang yang terlihat dekat bisa menjauh, kadang yang tak terduga justru jadi kenyataan. Tapi satu hal yang tak terbantahkan, Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa dia siap bersaing, siap menekan, dan siap tampil di panggung yang lebih tinggi. Motor 600cc sudah dia jinakkan, mental sudah dia buktikan, dan netizen sudah kasih restu penuh. Kalau begitu, apakah tim besar akan ambil langkah cepat sebelum pesaing lain bergerak? Apakah 2026 jadi tahun debut Moto3-nya? Atau justru ada kejutan sponsor lokal yang bawa dia lebih jauh? Kita tunggu saja. Tapi satu hal pasti, dari Gunung Kidul ke Eropa, Veda sedang menulis sejarah baru, dan kita semua jadi saksi.